وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allah Ar-Rahman yang merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril langsung mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Jibril membacakan dan meresapkan ke dalam hati baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi pun memahami, menguasai, menghafal, meyakini Al-Quran. Beliau menerimanya dan menyampaikannya kepada kita. Dan Al-Quran telah sampai kepada kita turun secara sempurna. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba. Hujan yang turun datang dari Allah adalah nikmat besar, kemuliaan besar yang hendaknya kita manfaatkan. Demikian pula Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala turun, hendaknya kita terima, kita manfaatkan untuk menjadi kebaikan dan kemuliaan kita. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis memperumpamakan turunnya Al-Quran kepada umat manusia, diterima oleh hati-hati umat, itu seperti turunnya air hujan dari langit yang diterima oleh bumi, Ketika hujan turun diterima oleh bumi, ada bahagian bumi yang menerimanya penuh, sehingga airnya tersimpan, meresap, masuk, tersimpan dan terjaga. Kalau kita gali sedikit, ada air, dan tanahnya jadi subur, sehingga tumbuhlah pepohonan, keluarlah buah-buahan, tersebarlah manfaat untuk manusia, untuk binatang, untuk makhluk hidup. Seperti itu pula Al-Quran yang turun diterima oleh orang-orang yang meyakininya. Dia hafal, dia pelajari, dia yakini, dia tanamkan di dalam hatinya, sehingga menjadi cahaya hatinya, kemuliaan hatinya, santapan hatinya, kekuatan hatinya, yang dengannya saat dia keluarkan, orang bisa langsung manfaatkan. Sebagaimana air di tanah dikeluarkan, bisa langsung dimanfaatkan. Dan orang yang menghafal ini, karena hatinya bersih, dipenuhi dengan nilai-nilai Quran, lahirlah amalan-amalan baik yang memberi manfaat kepada masyarakat. Lahir ucapan-ucapan yang baik yang memberi manfaat kepada masyarakat. Lahir adab, akhlak al-karimah yang memberi kebaikan di tengah masyarakat. Hendaknya kita menjadi yang seperti ini.
Kalau tidak, maka berusaha seperti ini. Hati harus siap menerima Al-Quran. Dan jangan menjadi bahagian bumi yang ketika turun air hujan, dia tidak bisa tangkap, dia tidak bisa simpan, sehingga hujan terus mengalir. Lahir longsor, lahir banjir, lahir kekacauan, kehancuran, kebinasaan. Seperti itu pula kondisi hati hamba yang ketika sampai padanya Quran, tapi dia tolak, dia tidak mau terima, dia ingkari. Maka apa? Al-Quran menjadi hujjah alaihim, sesuatu yang justru mencelakakan mereka. Hati yang seperti ini menolak Al-Quran, semakin gelap, semakin keras. Yang muncul adalah fikiran-fikiran kejahatan, sehingga keluar darinya ucapan jahat, ucapan yang menyakitkan, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bencana. Persis kondisi bumi yang menolak hujan. Dan ada kondisi yang ketiga. Hujan turun, diterima oleh bumi. Daerah yang membentuk kolam bebatuan, hujan turun tersimpan di kolam-kolam ini. Orang bisa manfaatkan, ambil airnya, manfaatkan. Tapi buminya sendiri tidak subur. Yang tumbuh dari bumi itu hanya pepohonan kecil, berduri, rerumputan. Tidak banyak memberi manfaat bagi bumi, tetapi air tetap tersimpan. Orang bisa mengambil manfaat darinya. Ini seperti orang yang menghafal Al-Quran. Dia bacakan kepada orang, orang mendapatkan manfaat, tapi dia sendiri malas memahaminya, malas meyakininya, sehingga kurang memberi manfaat kepada dia. Kewajiban kita membuka hati seluas-luasnya untuk menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. 8 ayat dalam surah At-Tin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, berfirman, bersumpah, Wat-tini waz-zaitun, demi at-tin dan demi az-zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Tur Sina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang sangat aman ini. Ini sumpah Allah. Apa yang Allah sumpahi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, betul-betul kami telah cipta manusia dalam ahsani taqwim. Taqwim yang paling ahsan. Pembentukan penciptaan yang paling baik. Thumma, kemudian radadnahu, kemudian kami akan kembalikan dia asfala safilin, ke tempat yang paling di bawah. Illa, kecuali alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan soleh. Maka ini tidak akan dimasukkan ke dalam kerendahan, kehinaan itu.
Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka tak ada satupun yang mendustakan engkau setelah hal ini tentang ad-din, tentang hari kebangkitan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah bi ahkamil hakimin, sebagai yang paling bijaksana dari semua yang bijaksana. Ayat-ayat yang terdapat dalam surah ini kita bisa bagi sumpah-sumpah di 3 ayat. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala sumpahi dalam 3 ayat pula. Setelah itu di 2 ayat terakhir menjelaskan sesuatu yang sangat berhubungan dengan apa yang di atas. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Buka hati. Semakin banyak kita menerima, maka akan semakin subur hati kita, semakin tumbuh hati kita, semakin kuat kita meresapkannya di dalam hati, di dalam dada kita, maka akan semakin besar manfaatnya. Semakin terang makna ayat, maka akan semakin terang pula hati kita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wat-tin waz-zaitun." Demi at-tin dan az-zaitun. At-tin, buah tin. Az-zaitun, pohon zaitun. At-tin, ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan, ada yang mengatakan At-tin adalah masjid di Dimashq. Ada yang mengatakan dia adalah tin itu sendiri. Ada yang mengatakan dia adalah gunung. Jadi ada yang mengatakan masjid di kota Dimashq, masuk negeri Syam. Ada yang mengatakan negeri Syam itu sendiri. Ada yang mengatakan gunung di dekat negeri Syam. Imam Al-Qurtubi mengatakan At-tin adalah masjidnya Ashabul Kahfi. Dan ada yang berpendapat masjid At-tin di sini adalah masjid yang Nabi Nuh kapalnya hinggap di situ. Ada yang berpendapat At-tin adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ada yang berpendapat At-tin adalah masjid Baitul Maqdis. Adapun Az-zaitun, pohon zaitun, pohon yang diperas, yang kemudian keluar minyak zaitun. Baik, ini beberapa penafsiran. Wa turi sinin, dan demi Tur Sinah.
Tur Sina adalah bukit Tur Sina, bukit yang Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, menurunkan Taurat di situ. Itu kisahnya dalam Al-Quran. Dalam perjalanan pulangnya Nabi Musa melihat api, dia dekati bukit itu bukit Tur Sina. Di situ Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala yang di atas, dan diturunkan padanya wahyu. Bukit yang sangat mulia. Taib, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang sangat aman ini. Ini adalah Makkah. Sepakat ahli tafsir bahwa negeri yang sangat aman adalah Makkah. Sebagian imam-imam kaum muslimin berpendapat bahwa 3 sumpah ini menjelaskan 3 tempat diutusnya Nabi termulia Ulul Azmi, turunnya kitab termulia. Wattin wazzaitun, demi buah tin dan zaitun yang banyak saat itu di negeri Syam, Palestina, Dimashq sekitarnya. Iya. Dan di sini tempat turunnya tempat lahirnya Nabi Isa, diangkatnya jadi nabi dan rasul. Di sini turun Injil. Wa Turi Sinin, demi bukit Tur Sina. Ini tempat diangkatnya Nabi Musa jadi nabi dan rasul, turunnya Taurat. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang sangat aman ini, Makkah, tempat lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan diutusnya beliau alaihi salatu wassalam, diangkat jadi nabi dan rasul. Di tempat ini awal turunnya Al-Quran. Jadi 3 sumpah ini di 3 ayat, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, mengisyaratkan 3 tempat termulia, 3 nabi termulia, 3 kitab teragung. Sehingga sumpah ini adalah sumpah besar, sumpah hebat. Dan yang bersumpah adalah yang maha besar. Tentunya bersumpah dengan sesuatu yang besar pula. Untuk apa Allah yang maha besar bersumpah dengan sesuatu yang besar ini? Untuk perkara besar. Apa perkara besar itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh betul-betul kami telah cipta manusia fi dalam ahsani taqwim, dalam pembentukan yang paling indah. Ternyata Allah ingin menjelaskan penciptaan kita, bahwa penciptaan kita bukan sembarang penciptaan, bahwa penciptaan kita penciptaan yang teramat hebat, bahwa penciptaan kita penciptaan yang sangat luar biasa. Karena hebat dan luar biasanya penciptaan kita, dalam seindah-indah pembentukan, dalam sehebat-hebat perwujudan, maka supaya kita paham hebatnya perkara itu, Allah sumpahi hal ini dengan 3 sumpah besar. Wattini wazzaitun. Di ayat pertama 2 sumpah, demi at-tin dan demi az-zaitun, mengisyaratkan tempat terbaik negeri Syam. Di sana ada Masjid Al-Aqsa. Di sana diutus nabi dan rasul yang sangat mulia, ulul azmi, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan di sini pula turun Injil.
wa turi sinin, tempat sangat mulia pula, mengisyaratkan lebih mulia dari sebelumnya. Diutusnya Nabi Musa, Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Isa. Turun padanya Taurat, Taurat lebih mulia dari Injil. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang sangat aman ini. Ini tempatnya lebih mulia lagi dari dua sebelumnya. Yang diutus di sini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lebih mulia dari dua nabi dan rasul sebelumnya. Dan Al-Qur'an yang turun di sini lebih mulia dari bahkan semua kitab sebelumnya. Kemuliaan-kemuliaan besar ini Allah gunakan dalam sumpah, isyaratkan dalam sumpah. Untuk apa? Sekali lagi, laqad, sungguh, betul-betul, khalaqana, kami telah mencipta, al-insan, seluruh manusia, fi ahsani taqwim, dalam keindahan terhebat dalam hal pembentukan. Artinya pembentukan manusia, perwujudan manusia itu ahsan, terbaik. Dan ini nyata. Ayo, lihat, ada makhluk yang lebih hebat, lebih sempurna, lebih baik, lebih indah, lebih tepat, lebih kokoh, lebih luar biasa, lebih menakjubkan dari penciptaan manusia? Tidak ada. Pohon, lihat, bagaimanapun hebatnya pohon, tidak bisa jalan-jalan. Apalagi lompat. Kalau dia lompat, tinggalkan tempatnya sudah. Telinganya gimana? Matanya gimana? Minumnya gimana? Hewan, tidak ada satupun kita mau disamakan dengan hewan. Ada yang mau disamakan dengan bentuk hewan? Telinganya mau. Apalagi kalau semuanya. Kalau kita seluruhnya, bentuknya secara umum, penampilannya secara umum, kandungan tubuhnya secara umum, letak-letak bentuk ini secara khusus, syarafnya, aliran darahnya, sistem ininya, sistem ininya, sampai sel yang paling kecil dalam tubuh kita, seluruhnya adalah keajaiban. Manusia dengan segala kehebatan akalnya berusaha meneliti dan meneliti manusia dirinya, sehingga lahir beragam ilmu, dan terus sampai akhir zaman tidak akan pernah habis penelitian manusia terhadap diri manusia itu sendiri. Tidak akan pernah habis. Belum selesai orang teliti ini diri, belum selesai. Semua penelitian sekarang masih sangat kurang. Masih perlu lagi penelitian untuk melihat keajaiban penciptaan kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kalian, tidakkah kalian memperhatikannya? Ayat dari ayat-ayat penciptanya yang harus kita besarkan, kita agungkan. Karena penciptaan ini perkara besar. Karena itu besarkan, agungkan penciptanya. Lihat ketika Allah mengatakan sungguh kami telah mencipta, Allah bilang kami, sungguh kami telah mencipta. Bukan di situ sungguh Allah telah mencipta atau saya telah mencipta, tapi Allah datangkan kalimat apa? Kami. Padahal Allah satu, Allah esa. Tapi kenapa Allah gunakan kata kami? Untuk pembesaran, pengagungan diri, untuk pemuliaan dan ketinggian dirinya. Sungguh kami, kata Allah, besarnya Allah, agungnya Allah, mulianya Allah yang telah mencipta kita dalam sebaik-baik penciptaan. Hebatnya Allah, mulianya Allah, agungnya Allah yang mencipta kita dengan penciptaan yang terindah, terbaik. Ini mengharuskan alhamdulillah, mengharuskan subhanallah, maha suci Allah, mengharuskan
Allahu Akbar, betul-betul Allah Maha Besar. Mengharuskan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk saya sembah kecuali hanyalah Dia. Mengharuskan mengikuti maunya Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Karena itu apa? Diisyaratkan Nabi dan Rasul dalam sumpah-sumpah. Nabi dan Rasul diisyaratkan di situ. Kitab-kitab Allah diisyaratkan dalam sumpah Allah. Sehubungan dahsyatnya dengan dahsyatnya penciptaan kita. Sebab apa? Rasul yang diutus, kitab yang diturunkan adalah penentu bagaimana kita memanfaatkan penciptaan ini, bagaimana kita menggunakan jasad kita ini, adalah penentu apa yang terjadi setelah kalimat selanjutnya. Apa itu? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat ini? Allah sudah cipta dengan penciptaan yang sangat dahsyat, tapi mulutnya tidak keluar alhamdulillah, tidak keluar subhanallah, tidak keluar Allahu Akbar, tidak bisa menerima la ilaha illallah. Maka apa? La in syakartum la azidannakum. Lanjutannya apa? Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian ingkar, azabku sangat pedih. Sudah diberi nikmat, kalau ingkar, azab sangat pedih. Ini maknanya. Kemudian kami kembalikan kepada tempat yang lebih rendah. Sebab kita dicipta asalnya dari mana? Apa asal kita? Dari tanah. Allah tidak bilang setelah kita dicipta dari tanah sehingga menjadi makhluk yang paling sempurna penciptaannya, kemudian Allah kembalikan ke tanah saja. Tidak, tapi dikembalikan kepada tempat di bawahnya lagi tanah, jurang neraka. Neraka itu berada di lapisan di bumi, ini bumi di bawah, langit di atas, surga di atas langit, neraka di tempat yang paling rendah di bawah. Dikembalikan ke kerendahan yang serendah-rendahnya. Kenapa? Tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat badan, nikmat kesehatan, nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat badan, nikmat hati. Tidak mensyukuri nikmat maksud kita dicipta. Kita dicipta apa maksudnya? Untuk maksud termulia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Alhamdulillah, kita dicipta untuk jadi yang terbaik. Jadi hamba Allah itulah jalan hidup terbaik. Jadi hamba Allah itu jalan hidup yang terbaik, jalan hidup paling mulia, status paling mulia makhluk. Yang termulia adalah yang memiliki status hamba Allah, diakui sebagai hamba Allah. Bukan S1, S2, S3, S4. Iya kalau ada. S5 kalau ada. S7 kalau bintang 7 ada. Bukan itu. Mana dalilnya bahwa status sebagai hamba adalah status termulia, pujian termulia? Coba dengarkan satu dalil. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika Isra Mi'raj. Semua tahu bagaimana Isra Mi'raj? Nabi Muhammad masih hidup.
masih di Mekah, di perjalanan malamkan, setelah dibelah dadanya, dibersihkan, di perjalanan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit pertama, dilewati langit kedua dengan badannya Nabi, bukan ruhnya saja, ruh dan badan. Lewati langit pertama, kedua, ketiga, dilewati tempatnya Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul sudah wafat kecuali Nabi Isa, tapi dilewati semuanya sampai ke langit ketujuh dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun an ara, cahaya, bagaimana bisa saya melihatnya? Kehebatan tak tertandingi. Sebab Nabi Musa di bumi, bukan di langit. Nabi Musa di bumi, ketika minta untuk melihat Tuhan, Allah bilang, kamu tidak bisa. Coba nih, Allah nampakkan dirinya, tajalla, ada penampakan sedikit dari Allah. Apa yang terjadi? Jangankan Nabi Musa, gunung saja roboh langsung. Nabi Musa langsung pingsan. Kekuatan Nabi Musa tidak bisa melihat itu. Tapi Nabi Muhammad bukan di bumi, di atas langit, melihat cahaya, tapi tidak apa-apa. Hebatnya itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan ruh dan jasadnya bisa sampai ke atas. Kalau teknologi manusia harus pakaian lengkap, lewat sedikit bisa hancur tubuhnya. Nabi Muhammad kekuatan jasadnya mengalahkan manusia yang lain. Didampingi dengan malaikat, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan perjalanan sangat hebat, luar biasa itu. Diberi kewajiban salat 5 waktu. Awalnya 50 sampai akhirnya jadi 5 waktu. Turut. Singkat kisah Isra Mi'raj. Kesimpulan kisah Isra Mi'raj menjelaskan mulianya Nabi Muhammad. Masih di Mekah, belum di Madinah, tapi Nabi Muhammad sudah mengalahkan semua Nabi dan Rasul. Masih hidup, tapi Nabi Muhammad sudah melewati tempatnya semua Nabi dan Rasul. Tetapi ketika Allah mengabadikan kemuliaan Nabi Muhammad ini, Allah hanya mensifati Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan satu sifat. Satu sifat saja. Apa itu sifat? Hanya satu. Satu saja sifat ini. Tetapi sifat ini bisa mengumpul semua sifat sempurna, sifat mulia. Apa sifat itu? Sifat sebagai hamba. Lihat Allah abadikan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Allah abadikan kisah perjalanan mulianya Nabi Muhammad, Allah puji Nabi Muhammad hanya dengan satu sifat. Maha suci Allah yang telah memperjalan-malamkan abdihi, hambanya, sebagai hamba. Dipuji sebagai hamba. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Oh, itu pujian terhebat itu. Dan itu yang menjadi maksud kita dicipta. Yang Allah bersumpah, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami betul-betul telah mencipta manusia dengan maksud ini, dengan bentuk yang paling indah. Sebab bentuk paling indah harusnya dengan maksud paling indah pula. Bentuk paling hebat harusnya dengan maksud paling hebat pula. Cocok itu. Dan sejalan dengan apa? Lihat sumpahnya Allah mengisyaratkan kitab-kitab terbesar, rasul-rasul termulia. Hebatnya kita ini jemaah, luar biasanya kita ini. Dicipta dengan sebaik-baik penciptaan, dengan maksud yang sehebat-hebat maksud. Tetapi kapan kita tidak syukuri?
thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan, rendahkan, lebih rendah lagi dari tempat, dari asalnya, tanah, ke jurang-jurang jahannam. La ilaha illallah. Keingkaran terhadap nikmat. Tetapi kalau kita justru syukuri, maka bukan hanya sekedar mulia, semakin dimuliakan lagi, diangkat lagi setinggi-tingginya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan siapa yang bersyukur, illa, kecuali. Ini dikecualikan. Manusia yang dicipta dengan sebaik-baik penciptaan, yang sudah Allah muliakan ini, ada yang dikecualikan dari direndahkan, ada yang dikecualikan dari dijerumuskan ke dalam jahannam. Siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Mereka-mereka yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan soleh. Beriman di sini, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk, beriman terhadap seluruh kandungan Quran dan Sunnah. Rukun iman itu rukunnya, tapi yang harus diimani semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, itu harus diimani. Tapi tiangnya adalah 6 ini. Beriman kepada Allah, uraiannya banyak sekali dalam Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, takdir baik, takdir buruk, para malaikat, seluruhnya ada dalam Al-Quran. Rincian keimanannya wajib untuk diimani seluruhnya. Siapa yang dicipta dengan sebaik-baik penciptaan, dengan hati yang terbaik, dengan fitrah, dengan maksud terbaik, dia gunakan untuk beriman, untuk dia isi hatinya, dia gunakan fikirannya, dia gunakan pandangannya, dia gunakan pendengarannya, dia gunakan badannya, dia gunakan jasadnya, dia gunakan jiwanya, dia gunakan sanubarinya, dia gunakan batinnya, dia gunakan hatinya, dia gunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepadanya untuk beriman, mengimani Allah. Dia pelajari Al-Quran dan Sunnah untuk dia imani, dia yakini hari kebangkitan, para malaikat, Nabi dan Rasul, kitab-kitab, untuk dia imani takdir baik, takdir buruk, dan semua kandungan Quran dan Sunnah, untuk dia jadikan ilmu, untuk dia jadikan keimanannya. Maka ketika dia gabungkan dengan wa amilus solihat, dia amalkan sehingga lahirlah amalan-amalan soleh, maka yang seperti ini selamat dari kehinaan, terus dalam kemuliaan. Bahkan falahum, untuk mereka, ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Pahala tidak pernah terputus. Tahu apa artinya jemaah? Tidak pernah terputus. Ini tidak pernah terputus. Bukan sangat besar lagi. Biar sangat besar, kalau berhenti berarti ada batasnya. Tapi ini pahalanya tidak ada putusnya. Nah, ada habisnya. Terus menerus. Beriman, beramal dengan amalan saleh, dengan menggunakan penciptaan kita yang sangat baik. Kita dicipta dengan kemuliaan, untuk mengamalkan kemuliaan, untuk meraih tempat yang mulia bersama dengan hamba-hamba Allah yang mulia, untuk berjumpa dengan yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu memahamkan perkara besar. Apa itu? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Tidak ada lagi yang akan mendustai engkau ya Muhammad setelah keterangan ini tentang hari kebangkitan. Maksudnya, di antara maknanya, apakah yang mendorong engkau untuk mendustai hari kebangkitan,
padahal kamu sudah tahu. Bukankah kamu sudah tahu bahwa kamu dicipta dengan sebaik-baik penciptaan? Masuk akalkah orang yang dicipta kemudian ragu bahwa dia bisa dibangkitkan lagi? Tidak masuk akal itu. Masuk akalkah orang yang tahu bahwa dia dicipta dengan penciptaan yang terbaik, paling hebat, paling sempurna, kemudian dia dicipta dengan terbaik dan terhebat itu tanpa maksud, tanpa tujuan? Tidak mungkin. Tidak masuk akal itu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Tidak mungkin ada lagi yang bisa dustakan kamu ya Muhammad akan pemberitaan engkau akan hari kebangkitan setelah ilmu ini. Kalau orang paham penciptaannya, dari mana dia, bagaimana dia dicipta, dan apa hasil ciptaannya, untuk apa dia dicipta, kalau orang paham itu, yakin akan ada hari kebangkitan. Sebab justru maksud kita dicipta untuk apa? Berada di tempat yang termulia. Kalau salah, akan berada di tempat yang paling rendah. Itu tujuan akhir penciptaan. Fi asfali safilin, di tempat yang paling rendah atau di tempat yang tertinggi. Itu akhir penciptaan. Semua yang diawali pasti punya akhirnya. Semua yang dimulai pasti akan kembali. Itu pasti itu. Hukum akal itu. Kan itu siapa yang mengerti penciptaannya, maka sangat yakin akan kebangkitan. Dan di kebangkitan ada yang dibangkitkan untuk direndahkan serendah-rendahnya, ada yang ditinggikan setinggi-tingginya. Pahami itu. Untuk itu tempuh jalan Nabi dan Rasul. Pahami, pelajari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah isyaratkan dalam sumpahnya dalam menjelaskan perkara ini. Allah tutup dengan firman-Nya, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah yang paling bijaksana dari semua yang bijaksana? Masya Allah. Ayat singkat menjelaskan bijaksananya Allah. Apa bijaksananya di sini? Bahwa penciptaan itu ada maksudnya. Kan tidak bijaksana kalau orang membuat sesuatu tapi tidak guna-gunanya. Kalau antum buat sesuatu tapi tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya, tolong, pala posedoi, pala waktu dan seterusnya. Tapi Allah punya maksud besar, berarti Allah Maha Bijaksana. Bahkan apa? Ada surga dan neraka, ada pembalasan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jahat dibalas dengan yang sepantasnya. Itu bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Artinya kalau kita paham Allah Maha Bijaksana, maka kita yakin pasti hari kebangkitan itu ada. Mustahil yang Maha Bijaksana menyamakan orang yang kafir kepadanya dengan orang yang beriman kepadanya. Mustahil Allah yang Maha Bijaksana menyamakan orang yang benci kepadanya dengan orang yang mencintainya. Mustahil Allah menyamakan Muslim dengan penjahat. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan samakan orang Muslim sama dengan orang-orang yang melakukan kekafiran, kejahatan? Tidak mungkin. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah Allah di sini, Allah cipta kita dalam sebaik-baik bentuk dan tidak membiarkan kita begitu saja. Diutus Nabi dan Rasul, diturunkan kitab. Allah gunakan dalam sumpahnya mengingatkan penciptaan kita dengan pengutusan Nabi dan Rasul, supaya kita harus paham. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hebatnya Maha Bijaksananya Allah. Ini ilmu Maha Bijaksananya Allah mengharuskan alhamdulillah, mengharuskan subhanallah, mengharuskan Allahu Akbar, mengharuskan la ilaha illallah. Yang Maha Bijaksana pasti Maha terpuji. Yang Maha Bijaksana tidak mungkin ada cacat padanya. Yang Maha Bijaksana pasti Maha besar. Yang Maha Bijaksana, Dia semata yang harus disembah. La ilaha illallah.
Yang maha bijaksana mengharuskan kita untuk beribadah kepada Dia dan mengharapkan pahala di akhirat. Semakin kita yakin bahwa Allah maha bijaksana, maka akan semakin mantap ibadah kita, semakin kuat harapan kita, semakin hebat rasa takut kita, dan semakin luar biasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin kita maha bijaksana, maka apa? Ayat-ayat Al-Quran pasti betul-betul kita pegang. Sebab kita yakin semua kandungannya pasti maha bijaksana, tidak mungkin cacat, sebab datang dari ahkamil hakimin. Demikian pula syariatnya, aturan-aturannya, kita pasti akan terima semuanya, sebab kita yakin itu datang dari ahkamil hakimin, yang paling maha bijaksana dari semua yang bijaksana. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita melalui ayat-ayat ini, dan semakin mengokohkan kita di atas agamanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan tayyiban innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.